Hai sobat, jumpa lagi dengan saya Heri Haryanto. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak sobat-sobat semua untuk bagaimana kita belajar masak-memasak. Kali ini saya ingin mengajak sobat-sobat semua untuk memasak sambal goreng Cirebon, di mana resepnya merupakan rahasia keluarga saya yang biasa kita lakukan atau kita melakukan pemasakan sambal goreng ini pada saat Lebaran Idul Fitri. Oke, bagaimana cara mengolahnya? Semua akan saya bahas di vlog saya, dan ikuti sampai selesai vlog saya, dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Hai sobat, untuk membuat sambal goreng Cirebon, bahan-bahan yang kita perlukan adalah yang utama cabai merah besar. Cabai merah besar ini akan kami iris halus dengan menghilangkan dulu biji cabainya. Ini cabai yang diperlukan sebanyak 1 kg, kemudian daging sapi yang sudah dipotong dadu sebanyak 1 kg, kemudian bumbu-bumbu lainnya yaitu ada bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, daun jeruk, salam, kemudian ada juga pete, ya, kemudian ada ketumbar. Nah, pada tahap awal cabai merah besar ini akan kita iris halus setelah kita buang dahulu bijinya. Hai sobat, pada tahap awal cabai merah ini saya gunting untuk membuka cabainya, kemudian saya akan keluarkan isi atau biji daripada cabai ini. Memang ini harus agak telaten karena agak lama prosesnya, dan juga saya memakai sarung tangan plastik agar tangan saya tidak panas. Nah, cabai-cabai ini setelah saya bersihkan seperti ini, kemudian saya kumpulkan dulu, dan kemudian nanti akan saya iris secara halus. Mengiris-iris tipis cabai yang sudah saya bersihkan bijinya. Kemudian kita perlukan pisau yang tajam sehingga kita bisa mengiris cabai ini menjadi irisan yang halus. Ya, saya juga sediakan ini alat untuk mengasah pisau saya. Ketika saya merasakan cabai ini, pisau ini sudah tidak tajam, saya tinggal mengasahnya. Jadi saya akan cepat mengiris cabai ini yang banyaknya 1 kg. Ikuti terus step by step cara membuat sambal goreng Cirebon. Ini adalah hasil cabai besar merah yang saya iris-iris. 1 kg hasilnya seperti ini. Wow, warnanya merah, menarik. Untuk daging sapinya, pertama-tama kita rebus dulu daging sapinya. Tapi kalau saya untuk mempercepat proses pemasakan, daging sapi ini saya presto dulu, kemudian saya potong kotak-kotak dadu seperti ini, ya. Untuk cara memasaknya, pertama-tama ini ada serai, kita geprek. Kemudian juga ada laos, juga kita geprek. Kemudian ini ada kemiri, bawang putih, ya, ada bawang putih, bawang merah, ya. Kemudian ada juga ketumbar. Semua bumbu-bumbu ini kita kasih sedikit garam, kemudian kita ulek sampai halus. Oke.
Semua bumbu-bumbu ini kita ulek sampai halus. Kemudian nanti akan kita tumis. Sobat, sekarang kita memasuki proses memasaknya. Oke, ikuti sama-sama bagaimana saya memulai mengolah masakan sambal goreng Cirebon. Pertama-tama kita tuangkan sedikit minyak untuk kita menumis cabai merah yang sudah kita iris-iris. Cabai merah ini kita tumis terlebih dahulu agar warnanya tetap merah segar, ya. Setelah kita tumis, nanti kita angkat, kemudian nanti akan kita masukkan ke sambal goreng ketika semua daging sudah empuk dan matang. Oke. Nah, ini saya panaskan dulu minyaknya. Ketika minyaknya sudah mulai panas, ya, kemudian kita masukkan cabai yang kita sudah iris-iris tadi. Oke. Cabainya kita tumis sampai dia menjadi layu. Baunya menusuk hidung. Ini adalah air kaldu waktu saya merebus daging sapi yang saya sisihkan dan akan saya pakai untuk air ketika saya memasak daging sambal goreng. Sekarang saya nyalakan kompor untuk kita mulai menumis bumbu-bumbu yang sudah kita haluskan. Oke, di sini ya bumbu-bumbu yang sudah saya haluskan, ya, sudah saya ulek. Kemudian ini juga serai, salam, daun jeruk, laos saya masukkan juga bersama bumbu-bumbu yang sudah saya haluskan tadi. Ada daun jeruk, salam, lengkuas, dan serai. Ya. Kita tumis sampai tercium harumnya. Ini saya kecilkan dulu apinya karena kelihatan kayak kepanasan. Kemudian saya tambahkan air kaldu daging sapi saat saya merebus daging. Harum. Kemudian saya masukkan daging sapi yang sudah saya potong-potong dadu. Kebetulan ini saya tadinya masukkan ke dalam freezer, jadi sebagian masih agak membeku. Oke, kita aduk-aduk sampai empuk, ya. Jangan lupa tambahkan bumbu dapur, tambahkan bumbu masak dan juga garam serta kecap. Diaduk-aduk terus sampai empuk. Kalau dirasa kurang air, tambahkan lagi air kaldu sapi yang kita punya. Tambahkan bumbu masak secukupnya. Aduk lagi.
sampai benar-benar daging ini menjadi empuk. Tambahkan sedikit garam, aduk merata. Jangan lupa kasih sedikit kecap. Tambahkan gula pasir secukupnya. Ya. Sesuaikan dengan selera kita. Kemudian biarkan sampai dagingnya menjadi empuk. Setelah daging dirasa empuk, kemudian kita masukkan irisan cabai merah besar yang sudah kita tumis tadi. Ini adalah cabai merah yang sudah kita tumis. Kita masukkan semuanya ke daging yang sudah empuk. Nah, disinilah istimewanya sambal goreng Cirebon, dimana cabainya sangat banyak untuk diaduk dengan dagingnya. Wow. Yummy. Oke. Diaduk-aduk sampai merata. Terakhir, ketika terlihat sudah mulai matang dan enak, kita tinggal masukkan pete. Ini pete sesuaikan dengan selera ya, karena di keluarga saya anak-anak dan istri kurang suka pete, maka saya cuma pakai 1 lonjor aja ya. Kemudian diaduk-aduk kembali ya, kemudian tinggal disajikan. Inilah sambal goreng Cirebon yang biasa orang tua saya sajikan ketika kita hari raya Lebaran. Nah sobat, inilah hasil akhir dari sambal goreng daging sapi Cirebon, khas makanan dari Cirebon yang biasa disajikan oleh orang tua saya ketika hari Lebaran. Silakan Anda para sobat semua mencobanya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen, tapi jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel YouTube saya. Sampai jumpa sobat, selamat menikmati.